Selamat datang di channel Cerita Kehidupan. Sebelum lanjut ke cerita selanjutnya, yuk subscribe dan like. Absen dulu di kolom komen ya ah. Cahaya lampu kristal di ruang tamu kediaman keluarga Adiguna berpendar keemasan, memantul di atas lantai marmer yang dipoles hingga mengilap seperti cermin. Aroma bunga lili putih yang mahal memenuhi udara, bercampur dengan wangi parfum Prancis yang pekat. Malam itu bukan sekadar malam biasa. Itu adalah malam perayaan ulang tahun ke-60 Ibu Widya, sang matriark keluarga yang memegang kendali atas segala hal, termasuk napas orang-orang di sekitarnya. Kinanti berdiri di sudut dapur. Jemarinya yang ramping sedikit gemetar saat ia merapikan lipatan terakhir pada gaun pesta sederhana milik putrinya, Amira. Di luar, suara tawa para tamu undangan yang berasal dari kalangan jet set mulai terdengar, berdenting bersama suara denting gelas sampanye. Kinanti tahu posisinya di rumah ini tidak lebih dari sekadar pajangan yang tak diinginkan. Selama 7 tahun menikah dengan Aris, ia tak pernah benar-benar diterima. Baginya, setiap sudut rumah ini terasa dingin, meski penghangat ruangan menyala maksimal. "Ibu, apakah nenek akan suka dengan kado ini?" Suara kecil Amira memecah lamunan Kinanti. Gadis kecil berusia 6 tahun itu berdiri dengan mata berbinar. Di pelukannya, ia mendekap sebuah kotak berukuran sedang. Bungkusnya bukan dari kertas kado bermerek dengan pita sutra seperti kado-kado yang mulai menumpuk di meja depan. Amira membungkusnya sendiri dengan kertas kado bermotif bunga matahari yang dibelinya dari uang tabungan jajannya selama berbulan-bulan. Di atasnya, ada tempelan stiker buatan tangan dan sebuah kartu ucapan yang ditulis dengan krayon berwarna-warni. Kinanti berlutut, menyamakan tingginya dengan sang putri. Ia mengelus pipi Amira yang kemerahan karena semangat. "Tentu saja, sayang. Nenek pasti melihat usaha keras Amira membuatnya. Amira sudah menyiapkannya selama sebulan, kan?" Amira mengangguk mantap. Ibu bilang, hadiah yang paling berharga adalah hadiah yang dibuat dengan hati. Amira ingin nenek tidak marah-marah lagi pada ibu kalau melihat kado ini. Hati Kinanti mencelos. Ternyata bocah sekecil itu sudah mampu merasakan ketegangan antara ibu dan neneknya. Kinanti hanya bisa tersenyum getir, menyembunyikan luka yang menganga di hatinya. Ia tahu Ibu Widya adalah wanita yang hanya menghargai sesuatu yang memiliki label harga selangit. Sebuah kotak kardus bekas yang dihias kertas murah mungkin akan dianggap sebagai penghinaan bagi wanita itu. Namun, Kinanti tidak ingin mematahkan semangat tulus putrinya. "Ayo, kita keluar. Acaranya akan segera dimulai," bisik Kinanti. Saat mereka melangkah ke ruang tengah, mata semua orang seolah tertuju pada mereka. Bukan karena kekaguman, melainkan karena kontras yang mencolok. Di tengah kerumunan wanita dengan tas Hermes dan perhiasan berlian yang menyilaukan, Kinanti hanya mengenakan kebaya modern yang ia jahit sendiri. Di tengah ruangan, Ibu Widya berdiri dengan anggun mengenakan kebaya sutra berwarna ungu tua. Rambutnya disanggul rapi tanpa celah, dan senyumnya terlihat begitu sempurna di depan kamera fotografer. Aris, suami Kinanti, berdiri di samping ibunya. Tampak gagah namun matanya menghindari tatapan istrinya sendiri. Aris adalah pria yang baik, namun ia adalah seorang putra yang terlalu patuh, atau lebih tepatnya, terlalu takut untuk membela istrinya di depan ibunya yang dominan. "Ah, ini dia menantu, kebanggaan kita." Suara Ibu Widya terdengar nyaring, memotong percakapan para sosialita di dekatnya. Nadanya mengandung sarkasme yang tajam, meski bibirnya tersenyum. "Terima kasih sudah menyempatkan hadir di dapur, Kinanti. Saya pikir kamu akan menghabiskan seluruh malam di sana bersama para pelayan. Tempat yang mungkin lebih membuatmu merasa di rumah." Beberapa tamu terkekeh pelan. Kinanti hanya menundukkan kepala, meremas jemarinya sendiri. "Selamat ulang tahun, Bu. Semoga Ibu selalu sehat." Ibu Widya hanya mendengus. Matanya kemudian beralih ke Amira yang berdiri di belakang kaki ibunya. Sorot matanya mendingin. Bagi Ibu Widya, Amira adalah noda dalam silsilah keluarga Adiguna. Sejak awal, ia menuduh Kinanti sengaja menjebak Aris dengan kehamilan, sebuah tuduhan keji yang tak pernah terbukti namun terus dipelihara sebagai senjata untuk merendahkan mereka. Dan anak itu. Ibu Widya memandang Amira dengan jijik,
seolah melihat serangga yang masuk ke dalam pesta mewahnya. Kenapa dia membawa sampah ke ruang tamu saya? Amira tersentak. Ia semakin erat memeluk kotak kado di dadanya. Ini bukan sampah, Nek. Ini kado untuk nenek. Amira bikin sendiri. Diam, bentak Ibu Widya tiba-tiba, membuat suasana pesta yang tadinya bising menjadi sunyi senyap. Jangan panggil aku nenek. Sudah berapa kali kukatakan, aku tidak sudi memiliki cucu yang berasal dari rahim wanita rendahan sepertimu. Aris mencoba menyela. Ibu, ini hari ulang tahunmu, tolong. Justru karena ini hari ulang tahunku, aku tidak ingin mataku dikotori oleh pemandangan menjijikkan. Ibu Widya melangkah maju, mendekati Amira yang mulai gemetar. Kinanti merangkul bahu Amira, mencoba melindungi putrinya. Ia bisa merasakan jantung Amira berdegup kencang karena ketakutan. Di dalam kotak itu, sebenarnya ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada sekadar kertas kado murahnya. Ada sebuah rahasia yang telah disimpan Amira selama berbulan-bulan. Sebuah jembatan yang diharapkan Amira bisa menyatukan keluarga ini kembali. Namun, prasangka telah menutup mata Ibu Widya. Baginya, kebenaran hanya milik mereka yang memiliki harta. Ia tidak tahu bahwa dalam hitungan jam, dunia yang ia bangun dengan keangkuhan ini akan diguncang oleh isi dari kado sampah tersebut. Masuklah ke kamar, Kinanti. Bawa anakmu itu. Perintah Ibu Widya dengan nada rendah yang mengancam. Sebelum aku benar-benar kehilangan kesabaran dan mengusir kalian dari rumah ini di depan semua tamu. Kinanti menatap Aris, memohon pembelaan melalui matanya. Namun Aris hanya menunduk, pura-pura memperbaiki letak jam tangannya. Kecewa dan hancur, Kinanti menuntun Amira menjauh. Namun Amira keras kepala. Ia ingin memberikan kadonya sekarang. Ia ingin neneknya tahu. Nek, tolong lihat dulu isi. Kukatakan pergi. Suasana semakin memanas. Inilah awal dari badai yang akan menghancurkan segalanya dalam 2 jam ke depan. Suasana di aula utama kediaman Adiguna mendadak senyap. Seolah-olah oksigen di ruangan itu tersedot habis oleh ketegangan yang memuncak. Ratusan pasang mata tamu undangan, mulai dari pejabat tinggi, pengusaha properti, hingga sosialita papan atas, kini tertuju pada satu titik. Seorang bocah perempuan kecil yang gemetar memegangi kotak kardus berbungkus kertas bunga matahari. Amira tidak mundur. Meskipun air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, ia mengingat pesan seseorang di telepon beberapa minggu lalu. Berikan ini pada nenekmu tepat di hari ulang tahunnya. Amira, ini akan memperbaiki segalanya. Dengan keberanian yang dipaksakan, Amira melangkah maju satu tindak lagi, melewati ibunya yang mencoba menahannya. Nenek, tolong terima ini. Amira buat sendiri selama sebulan. Di dalamnya ada sesuatu yang sangat penting. Sesuatu yang nenek cari selama ini. Suara Amira bergetar, nyaris menyerupai bisikan yang pecah. Ibu Widya tertawa sinis. Suara tawanya kering dan tajam, seperti gesekan amplas di atas kayu. Ia melirik ke arah teman-teman arisannya yang berdiri di barisan depan, yang kini mulai berbisik-bisik sambil menutupi mulut dengan kipas mahal mereka. Bagi Widya, keberadaan Amira di tengah pesta ini adalah noda tinta di atas gaun sutra putihnya. Sesuatu yang kucari? Apa itu? Koin receh? Atau sampah yang kau pungut dari selokan tempat ibumu berasal? Widya melipat tangannya di dada. Matanya berkilat penuh kebencian. Lihatlah dirimu, Amira. Kau berdiri di sini, merusak estetika pesta ulang tahunku dengan bungkusan menjijikan itu. Apa kau tidak punya rasa malu? Ibu, cukup. Kinanti akhirnya bersuara. Suaranya parau menahan tangis. Ia menarik bahu Amira. Ayo sayang, kita masuk. Nenek sedang tidak ingin diganggu. Namun, ego Ibu Widya sudah tersulut. Ia merasa otoritasnya ditantang oleh kehadiran menantu yang ia anggap benalu, itu. Ia melangkah mendekat. Aroma parfum Chanel miliknya yang menyengat menelan aroma bedak bayi dari tubuh Amira. Dengan gerakan kasar yang mengejutkan semua orang, Widya menyentak kotak kado itu dari tangan mungil Amira. Brak! Kotak itu jatuh ke lantai marmer. Isinya tidak hancur,
namun bungkusannya robek. Kalian dengar baik-baik. Widya bicara dengan suara lantang, memastikan setiap tamu di sudut ruangan mendengar setiap katanya. Aku sudah cukup sabar selama 7 tahun ini. Aku membiarkan wanita ini tinggal di paviliun belakang. Aku memberi makan anak ini, tapi hari ini kesabaranku habis. Menantu yang tidak tahu diuntung ini mengizinkan anaknya mengacaukan hariku dengan kado sampah ini. Widya menunjuk wajah Amira dengan telunjuknya yang dihiasi cincin zamrud besar. Dengarkan aku, bocah kecil. Kau bukan bagian dari keluarga ini. Kau hanyalah kecelakaan yang dipaksakan ibumu pada anakku. Pergi kau anak haram. Bawa kado sampahmu pulang ke gudang tempatmu tinggal. Jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di depanku. Kata, anak haram, bergema di langit-langit aula yang tinggi. Amira terbelalak. Ia mungkin baru berusia 6 tahun. Tapi ia tahu kata itu adalah belati yang sangat tajam. Hatinya yang murni hancur berkeping-keping. Ia melihat ke arah ayahnya, Aris, mencari perlindungan. Namun Aris hanya mematung. Wajahnya pucat. Ia bahkan tidak berani menatap mata putrinya. Aris adalah pengecut yang lebih memilih warisan ibunya daripada harga diri darah dagingnya sendiri. Ibu keterlaluan, bisik Kinanti. Air matanya kini luruh tak terbendung. Dia hanya anak kecil. Dia cucumu. Dia bukan cucuku. Dia sampah. Teriak Widya lagi. Ia kemudian mengangkat kakinya yang mengenakan sepatu hak tinggi stiletto berharga puluhan juta rupiah. Lalu dengan sengaja menginjak kotak kado Amira yang tergeletak di lantai. Dek! Suara kardus yang penyok terdengar jelas. Widya menekan kakinya lebih dalam, menghancurkan hiasan stiker dan kertas bunga matahari yang dibuat Amira dengan penuh cinta. Lihat, sampah tetaplah sampah. Sekarang, keluar dari pestaku sebelum aku memanggil satpam untuk menyeret kalian berdua. Amira menjerit kecil, bukan karena sakit fisik, tapi karena melihat hasil kerja kerasnya diinjak-injak begitu saja. Ia berlutut di lantai, mencoba meraih sisa-sisa kadonya yang sudah kotor oleh debu dari sepatu neneknya. Isinya, sebuah amplop tua dan sebuah benda logam kecil, masih tersembunyi di balik lipatan kardus yang hancur, namun Amira terlalu hancur untuk memeriksanya. Para tamu mulai berkomentar sinis. Ada yang merasa kasihan. Namun lebih banyak yang mencibir Kinanti karena dianggap tidak bisa mendidik anak. Keangkuhan Ibu Widya menang malam itu. Ia merasa telah memenangkan pertempuran harga diri. Kinanti menyambar tubuh Amira yang tergugu, menggendongnya dengan paksa. Ia tidak peduli lagi pada gaunnya yang kusut atau tatapan menghina orang-orang. Ia menatap Ibu Widya dengan tatapan yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Tatapan seorang ibu yang sudah kehilangan rasa hormat sepenuhnya. Ibu mungkin punya segalanya malam ini, kata Kinanti dengan suara yang dingin dan bergetar. Tapi ibu baru saja membuang satu-satunya orang yang benar-benar mencintai ibu tanpa syarat. Ayo, Amira, kita pulang. Kinanti berbalik, membawa Amira pergi menembus kerumunan tamu yang membuka jalan dengan tatapan penuh penghakiman. Mereka keluar dari rumah megah itu, meninggalkan kemewahan yang terasa seperti neraka. Di belakang mereka, Ibu Widya kembali tersenyum, menyapa tamunya seolah tidak terjadi apa-apa. Maaf atas gangguan kecil tadi. Hadirin, mari kita lanjutkan acaranya. Musik. Ia tidak tahu bahwa di bawah sepatunya, di dalam kardus yang ia injak, terdapat kunci yang bisa menyelamatkan atau menghancurkan hidupnya. Dan ia tidak tahu bahwa 2 jam dari sekarang, seseorang yang paling ia takuti di dunia ini akan datang mencari kado, sampah, tersebut. Suara bising musik orkestra di aula perlahan memudar, digantikan oleh suara jangkrik malam dan deru mesin taksi tua yang membawa Kinanti dan Amira menjauh dari gerbang besi tinggi kediaman Adiguna. Di dalam kabin taksi yang remang-remang, suasana begitu menyesakkan. Kinanti memeluk erat putrinya, merasakan tubuh kecil itu masih berguncang hebat karena tangis yang coba diredam. Amira tidak meraung. Ia hanya terisak pelan. Jenis tangisan yang jauh lebih menyakitkan bagi seorang ibu karena menunjukkan luka yang terlalu dalam untuk diteriakan. Di pangkuannya, Amira mendekap sisa-sisa kotak kado yang sudah penyok dan kotor. Kertas bunga matahari yang tadinya cerah kini robek,
menyingkap bagian dalam kardus yang sudah tak berbentuk. Sudah, saya sudah. Jangan menangis lagi, bisik Kinanti. Suaranya parau. Ia mencium puncak kepala Amira berkali-kali, berusaha menyalurkan kekuatan yang sebenarnya ia sendiri pun hampir kehabisan. Ibu, apakah Amira benar-benar anak haram? Suara Amira pecah, kecil dan penuh keraguan. Apakah itu artinya Amira orang jahat? Kenapa nenek sangat benci melihat Amira? Pertanyaan itu menghantam dada Kinanti seperti godam besi. Ia memejamkan mata rapat-rapat, membiarkan air matanya jatuh ke bahu Amira. Bagaimana mungkin seorang wanita yang menyebut dirinya terhormat tega menanamkan racun seperti itu ke dalam pikiran bocah berusia 6 tahun? Tidak, sayang. Dengar ibu. Kinanti memegang kedua pipi Amira, memaksa putrinya menatap matanya yang kemerahan. Amira adalah anugerah terindah yang pernah ibu miliki. Kamu anak yang lahir dari cinta, bukan dari apa yang nenek katakan. Nenek hanya sedang sakit hatinya. Dia tidak tahu apa yang dia ucapkan. Tapi nenek menginjak kado Amira, Bu. Padahal Amira sudah janji pada kakek untuk memberikannya malam ini. Amira menyeka ingusnya dengan punggung tangan, matanya yang sembab menatap nanar pada kota hancur itu. Kinanti tertegun. Gerakan tangannya yang sedang merapikan rambut Amira terhenti seketika. Kakek. Kakek siapa? Amira? Ayahnya ayah Aris sudah tidak ada sejak lama sekali. Kamu tahu itu, kan? Amira menggeleng pelan. Ia menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum berbicara. Bukan, Bu. Bukan kakek yang ada di foto di ruang tamu. Tapi kakek yang sering menelepon ke jam tangan pintar Amira. Kakek yang bilang dia sangat merindukan ibu dan Amira. Jantung Kinanti berdegup kencang. Ia teringat beberapa bulan terakhir Amira memang sering terlihat asyik berbicara dengan jam tangan pintarnya. Hadiah ulang tahun dari Aris yang sebenarnya jarang diperhatikan oleh siapapun. Kinanti pikir itu hanya teman sekolah atau imajinasi Amira. Apa maksudmu, sayang? Kapan dia menelepon? Sejak 3 bulan lalu. Jawab Amira jujur. Kakek bilang dia tidak bisa pulang dulu karena harus menyelesaikan urusan besar. Tapi dia bilang, dia ingin memberikan kejutan untuk nenek di hari ulang tahunnya. Kakek yang menyuruh Amira mencari kotak kecil di gudang tua bawah tanah, lalu membungkusnya dengan kertas bunga matahari. Kinanti merasa dunianya berputar. Gudang tua bawah tanah? Itu adalah area terlarang di rumah Adiguna yang selalu dikunci rapat oleh Ibu Widya. Kinanti bahkan tidak pernah berani mendekatinya. Lalu, apa isi kado itu sebenarnya, Nak? Tanya Kinanti dengan suara gemetar. Dengan jemari yang masih gemetar, Amira merogoh bagian dalam kardus yang penyok. Dari balik lipatan kertas yang robek, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat kusam yang sudah tertekuk, dan sebuah benda logam kecil yang berkilau di bawah lampu jalan yang melewati jendela taksi. Itu adalah sebuah kunci tua dengan ukiran naga yang rumit, dan sebuah bros berlian berbentuk mawar yang sangat antik. Kinanti menutup mulutnya dengan tangan. Ia mengenali bros itu. Itu adalah The Eternal Rose, perhiasan warisan turun-temurun keluarga Adiguna yang dikabarkan telah dijual oleh Pak Broto, ayah mertuanya, sebelum ia menghilang karena kebangkrutan puluhan tahun lalu. Kakek bilang, kalau nenek melihat ini, nenek akan berhenti marah pada kita, kata Amira dengan nada polos yang menyayat hati. Tapi nenek bahkan tidak mau melihatnya. Nenek bilang ini sampah. Kinanti mengambil amplop coklat itu. Di dalamnya ada secari kertas dengan tulisan tangan yang tegas namun terlihat bergetar karena usia. Untuk Widya, istriku yang keras hati. Aku titipkan harta terakhir keluarga ini pada tangan yang paling murni di rumahmu, cucuku, Amira. Jika kau membaca ini, artinya kau sudah memberinya kesempatan untuk mendekat. Jika tidak, maka kau telah membuang kunci menuju pengampunanku. Kinanti gemetar hebat. Ia menyadari bahwa kado, sampah, yang diinjak-injak oleh Ibu Widya adalah tiket kembalinya kekuasaan dan kehormatan keluarga mereka yang sesungguhnya. Pak Broto tidak bangkrut. Pak Broto tidak menghilang karena malu. Ada sesuatu yang jauh lebih besar sedang terjadi. Ibu, kenapa wajah ibu pucat? Amira bertanya cemas. Kinanti tidak menjawab.
Ia melihat jam di pergelangan tangannya. Sudah hampir 2 jam sejak mereka meninggalkan pesta. Hatinya diliputi kebimbangan antara rasa sakit hati yang mendalam atau kembali untuk menyelamatkan situasi. Namun, sebelum ia bisa memutuskan, ponselnya bergetar hebat. Bukan dari Aris. Bukan dari Ibu Widya. Melalui layar ponselnya, muncul sebuah notifikasi berita kilat dari media sosial bisnis internasional. Konglomerat misterius, Broto Adiguna, kembali ke tanah air setelah 20 tahun membangun imperium di Eropa. Dikabarkan menuju kediamannya malam ini. 2 jam telah berlalu. Waktu bagi Ibu Widya untuk bertaubat telah habis. Dan badai yang sesungguhnya baru saja dimulai. Amira, bisik Kinanti sambil memeluk putrinya erat. Simpan kunci dan surat itu baik-baik. Kita tidak akan kembali ke rumah itu sebagai pengemis. Kita akan kembali sebagai pemilik. Taksi itu terus melaju menembus kegelapan malam, membawa rahasia yang akan menghancurkan kesombongan Ibu Widya berkeping-keping dalam hitungan menit. Di dalam taksi yang terus melaju menjauh dari keramaian kota, Kinanti masih terpaku menatap layar ponselnya. Berita tentang kemunculan kembali Broto Adiguna telah meledak di jagat maya. Foto seorang pria tua berambut perak dengan setelan jas customade yang memancarkan aura otoritas mutlak terpampang jelas. Pria itu tidak terlihat seperti orang bangkrut yang melarikan diri dari hutang. Ia terlihat seperti raja yang baru saja mengukuhkan kekuasaannya di tanah seberang dan kini pulang untuk mengambil apa yang menjadi haknya. Kinanti menoleh ke arah Amira. Putrinya itu kini sudah berhenti menangis. Namun matanya yang sembab menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Di tangan kecilnya, Amira masih menggenggam kunci tua bermotif naga dan bros berlian mawar yang sempat diinjak oleh Ibu Widya. Amira sayang, suara Kinanti lembut namun tegas. Coba katakan pada ibu sekali lagi, apa yang kakek katakan padamu di telepon terakhir kali. Amira menghela napas kecil, suaranya masih sedikit serak. Kakek bilang, Amira, kakek akan pulang malam ini. Kakek ingin melihat apakah nenekmu masih memiliki hati, atau hanya memiliki batu di dadanya. Kakek menyuruh Amira memberikan kado itu sebagai ujian terakhir. Hati Kinanti berdesir. Ujian terakhir. Kakek juga bilang, lanjut Amira, bahwa kunci ini adalah kunci kebahagiaan kita semua. Kalau nenek menerimanya dengan sayang, kakek akan memeluk nenek. Tapi kalau nenek membuangnya. Amira terdiam sebentar, lalu menunduk. Kakek bilang dia akan menjemput Amira dan ibu untuk pergi jauh ke tempat yang indah. Kinanti merenung. Selama 7 tahun ia menderita di bawah telunjuk Ibu Widya. Ia selalu bertanya-tanya kemana perginya ayah mertuanya. Aris, suaminya, selalu bungkam atau mengatakan bahwa ayahnya telah tiada karena serangan jantung setelah perusahaan mereka hancur. Ternyata itu semua bohong. Ibu Widyalah yang menyebarkan kebohongan itu untuk menutupi rasa malunya karena ditinggalkan. Atau mungkin karena ia yang mengusir Pak Broto saat pria itu terpuruk. Kinanti membuka amplop coklat kusam yang tadi dikeluarkan Amira. Selain surat, ada beberapa lembar dokumen tipis di dalamnya. Dengan bantuan lampu baca di taksi, Kinanti membacanya dengan saksama. Matanya membelalak. Itu bukan sekadar surat cinta lama. Dokumen itu adalah akta kepemilikan tanah dan rumah yang saat ini ditempati Ibu Widya. Selama ini, Widya merasa rumah itu miliknya, padahal secara hukum, Pak Broto tidak pernah mengalihkan namanya. Dan yang lebih mengejutkan, di bagian bawah dokumen itu terdapat adendum baru yang ditandatangani oleh notaris internasional. Seluruh aset properti Adiguna dialihkan hak gunanya kepada Kinanti dan Amira sebagai pemegang amanah. Ya Tuhan! Bisik Kinanti. Ia menyadari betapa fatalnya kesalahan Ibu Widya malam ini. Dengan menyebut Amira, anak haram, dan mengusirnya, Widya tidak hanya menyakiti seorang anak kecil, tapi ia baru saja secara simbolis membuang pemilik sah dari rumah tempat ia berdiri sekarang. Sementara itu, kembali ke kediaman Adiguna, suasana pesta mulai berubah aneh. Aris tampak gelisah setelah istrinya pergi. Beberapa tamu mulai berbisik-bisik, bukan lagi menghina Kinanti, tapi membicarakan berita yang mulai viral di ponsel mereka masing-masing. Widya, apa kau sudah lihat berita? Tanya salah satu teman sosialitanya, Nyonya Linda,
dengan nada yang sedikit bergetar. Ibu Widya, yang sedang menyesap sampahnya mahalnya dengan perasaan puas setelah membersihkan pesta dari gangguan, mengangkat alisnya. Berita apa? Apakah ada diskon perhiasan di Singapura? Nyonya Linda menyodorkan ponselnya. Wajah Ibu Widya seketika memucat. Gelas sampahnya di tangannya bergetar hingga isinya tumpah sedikit mengenai kebaya sutranya yang mahal. Ia melihat foto pria itu. Suaminya. Pria yang 20 tahun lalu ia maki karena dianggap gagal memberikan kemewahan yang ia inginkan. Pria yang ia usir saat bisnis ekspor-impor mereka dihantam krisis besar. Tidak mungkin dia sudah mati. Aku sendiri yang memastikan semua orang percaya dia sudah mati. Desis Widya dengan suara tertahan. Tapi dia tidak mati, Bu. Aris menyela. Suaranya penuh ketakutan. Dan dia sedang dalam perjalanan ke sini. Lihat lokasi GPS yang dibagikan oleh tim humasnya di media sosial. Dia hanya berjarak 10 menit dari rumah ini. Kepanikan mulai melanda aula. Para tamu yang tadinya menjilat Ibu Widya kini mulai menjaga jarak. Mereka tahu bahwa jika Pak Broto kembali sebagai penguasa ekonomi baru, posisi Ibu Widya akan berada di ujung tanduk. Ibu Widya mulai gemetar hebat. Ia teringat sesuatu. Kado sampah itu. Aris, di mana kado yang dibawa anak itu tadi? Widya berteriak histeris, membuat para tamu terkejut. Ia berlari ke tengah ruangan, ke titik di mana ia baru saja menginjak kotak kado Amira. Namun, lantai marmer itu kini kosong. Para pelayan sudah membersihkan sampah tersebut atas perintahnya beberapa menit yang lalu. Mana sampahnya? Mana kotak kertas bunga matahari itu? Widya mencengkeram bahu seorang pelayan yang ketakutan. Sudah dibuang ke tempat sampah besar di depan. Nyonya. Jawab pelayan itu gagap. Widya tidak peduli lagi pada harga dirinya. Ia berlari keluar rumah dengan kebaya mahalnya, diikuti oleh Aris dan beberapa tamu yang penasaran. Di dekat gerbang, ia menggeledah tempat sampah besar dengan tangan kosong. Ia mencari-cari kotak kardus yang hancur itu, berharap bisa menemukannya sebelum suaminya sampai. Namun, ia hanya menemukan sisa-sisa makanan pesta dan robekan kertas tanpa arti. Kotak itu tidak ada. Kenapa ibu mencarinya sekarang? Tanya Aris dengan bingung dan cemas. Widya jatuh terduduk di atas aspal jalan masuk rumahnya. Karena di dalam kotak itu, aku melihat sekilas, ada sesuatu yang berkilau. Itu bros mawar milik ibunya Pak Broto. Dan ada kunci brankas rahasia di bawah rumah ini. Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, 2 mobil Rolls-Royce hitam dengan pengawalan motor besar berhenti tepat di depan gerbang. Suasana mendadak hening. Lampu sorot mobil itu menyilaukan mata Widya yang kini penuh air mata penyesalan. Pintu mobil terbuka. Seorang pria tua dengan langkah tegap keluar. Ia memandang istrinya yang terduduk di tanah dengan tatapan yang lebih dingin daripada es kutub. "Di mana cucuku?" Suara Pak Broto menggema, berat dan penuh tekanan. "Dan di mana hadiah yang aku titipkan padanya?" Widya hanya bisa ternganga. Mulutnya terkunci oleh rasa takut yang luar biasa. 2 jam telah berlalu, dan pintu maaf yang tadinya terbuka lebar kini telah tertutup rapat, menyisakan badai yang siap meratakan segalanya. Lampu sorot dari iring-iringan mobil mewah itu seolah menguliti sisa-sisa keangkuhan yang masih menempel pada tubuh Ibu Widya. Di depan gerbang kediamannya yang megah, wanita yang tadinya merasa sebagai ratu sejagat itu kini tampak kecil, lusuh, dan gemetar di atas aspal. Para tamu undangan melongok dari kejauhan, menyaksikan sebuah drama nyata yang jauh lebih menarik daripada pesta ulang tahun manapun yang pernah mereka hadiri. Pak Broto Adiguna melangkah maju. Setiap ketukan sepatu kulitnya di atas aspal terdengar seperti vonis mati bagi pendengaran Widya. Pria itu berhenti tepat 2 langkah di depan istrinya. Ia tidak mengulurkan tangan untuk membantu Widya berdiri. Ia hanya berdiri di sana, seperti sebuah monumen kekuasaan yang tak tergoyahkan. "Widya." Suara Pak Broto rendah namun memiliki resonansi yang menggetarkan dada. "Bangunlah. Jangan mempermalukan dirimu lebih jauh lagi di depan tamu-tamumu." Widya mendongak dengan wajah pucat pasi. "Mas Broto, kau benar-benar kembali?"
Aku pikir kau. Kau pikir aku sudah mati membeku di jalanan Eropa setelah kau mengusirku 20 tahun lalu. Pak Broto memotong kalimat istrinya dengan senyum tipis yang sangat dingin. Sayangnya, takdir memiliki rencana lain. Aku tidak hanya bertahan hidup, aku membangun kembali setiap bata yang kau hancurkan dulu. Aris, yang sejak tadi berdiri mematung di belakang ibunya, mencoba mendekat dengan ragu. Ayah, ini benar-benar ayah. Pak Broto menoleh ke arah putra tunggalnya. Sorot matanya melembut sesaat, namun segera berubah menjadi kekecewaan yang mendalam. Aris, kau sudah tumbuh menjadi pria dewasa. Tapi aku melihat kau tidak tumbuh menjadi seorang laki-laki yang punya tulang punggung. Di mana istrimu? Di mana putri kecilmu? Aris menunduk, tak berani menjawab. Keheningan yang tercipta terasa begitu mencekam. Tadi, mereka baru saja pulang, Mas. Sahut Widya dengan suara bergetar. Mencoba berdiri sambil merapikan kebayanya yang sudah kotor. Kinanti, dia merasa kurang sehat. Jadi dia membawa Amira pulang lebih awal. Kami baru saja merayakan pesta yang luar biasa. Dan... bohong. Suara Pak Broto meledak, membuat beberapa tamu di dekat sana tersentak kaget. Ia mengeluarkan sebuah ponsel dari saku jasnya dan menyalakan sebuah rekaman suara. Itu adalah rekaman pembicaraan telepon antara dirinya dan Amira yang terjadi tepat saat pesta berlangsung. Saat Amira menyembunyikan jam tangan pintarnya di balik gaun. Dari pengeras suara ponsel itu, terdengar jelas suara Widya yang melengking. Pergi kau anak haram. Bawa kado sampahmu pulang. Aku tidak sudi menerima apapun dari darah rendahan. Disusul suara tangisan Amira yang memilukan. Wajah Widya berubah dari pucat menjadi abu-abu. Ia merasa seolah bumi di bawah kakinya baru saja terbelah. Aku mendengar semuanya, Widya, kata Pak Broto dengan nada yang sangat tenang. Namun justru itulah yang paling menakutkan. Aku mendengar bagaimana kau menghina cucuku. Aku mendengar bagaimana kau menyebut hadiah yang aku siapkan untukmu sebagai sampah. Apa kau tahu apa isi kotak yang dihias dengan penuh cinta oleh tangan kecil itu? Widya terisak, mencoba meraih tangan suaminya. Mas, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau itu darimu. Aku pikir itu hanya barang murahan dari keluarga Kinanti. Bukan hadiahnya yang mahal, Widya. Tapi apa yang ada di dalamnya? Pak Broto melangkah masuk ke halaman rumah, melewati istrinya begitu saja. Ia berjalan menuju aula pesta yang masih penuh dengan tamu. Di tengah ruangan, ia berhenti tepat di tempat Widya menginjak kado Amira tadi. Pak Broto berbalik menatap para tamu yang terpaku. Hadirin sekalian, terima kasih telah hadir di pesta ulang tahun istriku. Namun, perayaan ini sudah selesai. Aku pulang bukan untuk merayakan ulang tahun seorang wanita yang telah membuang hatinya demi gengsi. Aku pulang untuk menjemput pemilik sah dari rumah ini. Ia kemudian menatap Aris dengan tajam. Aris, katakan padaku, di mana kado itu sekarang? Kado yang kau biarkan ibumu injak-injak di depan matamu sendiri. Sudah dibawa pergi oleh Kinanti. Yah, jawab Aris terbata-bata. Mereka pergi naik taksi sekitar 2 jam yang lalu. Pak Broto memejamkan mata sejenak. Tampak menahan amarah yang luar biasa. 2 jam. Selama 2 jam itu, kau membiarkan anak dan istrimu menangis di jalanan sementara kau tetap di sini meneguk sampanye. Tiba-tiba, seorang asisten pribadi Pak Broto mendekat dan membisikkan sesuatu. Pak Broto mengangguk, lalu menoleh kembali ke arah Widya yang baru saja menyusul masuk ke aula dengan langkah gontai. Widya, kau tahu kunci naga yang ada di dalam kotak itu? Tanya Pak Broto. Widya mengangguk cepat. Iya, Mas. Aku melihatnya. Aku tahu itu kunci brankas keluarga. Salah. Potong Pak Broto. Itu bukan hanya kunci brankas. Itu adalah kunci akses digital untuk seluruh aset Adiguna Global Group yang baru saja aku daftarkan atas nama Amira dan Kinanti. Tanpa kunci itu dan sidik jari Amira, kau tidak akan bisa mencairkan 1 sen pun dari rekening rumah ini mulai besok pagi. Seluruh ruangan berdengung karena terkejut. Ibu Widya hampir pingsan. Rumah megah ini, mobil-mobil di garasi,
dan gaya hidup mewahnya selama ini ternyata bergantung pada bocah kecil yang baru saja ia usir dengan sebutan, anak haram. Dan bros mawar itu, lanjut Pak Broto, suaranya kini terdengar sangat sedih. Itu adalah pesan perdamaian dariku. Aku ingin kau memakainya sebagai simbol bahwa kau telah menerima Kinanti dan Amira. Tapi kau justru menginjaknya di depan teman-temanmu. Pak Broto berbalik arah, menuju pintu keluar. Asistenku sudah melacak keberadaan taksi yang mereka tumpangi. Aku akan menjemput mereka. Dan untukmu, Widya, jangan harap kau bisa tidur di kamar utama malam ini. Besok pagi, pengacaraku akan datang untuk mengurus surat pengosongan rumah ini jika kau tidak bisa membawa Amira kembali ke sini dan memohon maaf di kakinya. Mas, kau tidak bisa melakukan ini padaku, teriak Widya histeris. Pak Broto berhenti di ambang pintu tanpa menoleh. Aku tidak melakukannya padamu, Widya. Kau melakukannya pada dirimu sendiri 2 jam yang lalu. Dengan langkah pasti, Pak Broto masuk kembali ke dalam mobilnya. Iring-iringan mobil itu pun melesat pergi, meninggalkan Ibu Widya yang jatuh tersungkur di tengah aula pestanya sendiri yang kini terasa seperti kuburan. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggiran kota, Kinanti dan Amira baru saja turun dari taksi, tidak menyadari bahwa hidup mereka akan berubah selamanya dalam beberapa menit ke depan. Taksi tua itu berhenti di depan sebuah rumah kontrakan kecil di gang sempit yang hanya diterangi satu lampu jalan yang berkedip-kedip. Kinanti turun sambil menggendong Amira yang akhirnya tertidur karena kelelahan menangis. Di tangan kirinya, ia menjinjing tas plastik berisi sisa-sisa kado yang hancur itu. Harta karun yang ternyata bernilai jutaan dolar namun diperlakukan seperti sampah oleh ibu mertuanya sendiri. Kinanti merebahkan Amira di tempat tidur tipisnya. Ia menatap wajah putrinya yang masih menyisakan jejak air mata. Hatinya perih. Selama 7 tahun, ia bertahan dalam pernikahan yang dingin dengan Aris hanya demi memberikan sosok ayah bagi Amira. Namun malam ini, ia sadar bahwa perlindungan seorang ayah yang pengecut tidak ada gunanya. Kinanti duduk di kursi kayu tua di ruang tamu kecilnya, membuka kembali amplop coklat dari Pak Broto. Ia membaca ulang dokumen-dokumen itu. Pikirannya melayang pada sosok ayah mertua yang hanya ia kenal lewat cerita-cerita buruk Ibu Widya. Dia pria gagal, kata Widya dulu. Dia melarikan diri karena pengecut. Ternyata, semua itu adalah proyeksi dari ketakutan Widya sendiri. Tiba-tiba, suara deru mesin mobil-mobil besar memecah keheningan gang sempit itu. Cahaya lampu mobil yang sangat terang menembus celah-celah ventilasi rumah Kinanti. Jantung Kinanti berdegup kencang. Apakah itu kiriman orang suruhan Ibu Widya untuk merebut paksa kunci dan bros itu? Atau apakah Aris akhirnya datang untuk meminta maaf? Kinanti berdiri dan berjalan menuju pintu dengan ragu. Saat ia membuka pintu kayu yang berderit itu, matanya silau oleh deretan mobil hitam mewah yang terparkir memanjang di gang sempit, menghalangi jalan. Beberapa pria berjas hitam berdiri sigap di samping mobil. Seorang pria tua dengan langkah yang sangat berwibawa keluar dari mobil paling tengah. Meskipun rambutnya sudah memutih sepenuhnya, tatapannya tajam dan penuh kehangatan yang tidak asing. Kinanti terpaku. Wajah pria itu sangat mirip dengan Aris, namun dengan karakter yang jauh lebih kuat. Pak Broto, bisik Kinanti tak percaya. Pria itu tersenyum lembut. Sebuah senyum tulus yang tidak pernah Kinanti dapatkan dari keluarga Adiguna selama bertahun-tahun. Panggil aku ayah, Kinanti. Maafkan aku karena butuh waktu 20 tahun untuk kembali ke rumah yang benar. Kinanti merasa lututnya lemas. Ia hampir terjatuh jika Pak Broto tidak segera melangkah maju dan memegang lengannya. Di mana Amira? Tanya Pak Broto pelan. Aku mendengar apa yang terjadi di pesta tadi melalui jam tangannya. Hatiku hancur. Kinanti. Aku kembali untuk melindunginya. Tapi aku justru membiarkannya terluka di tangan wanita itu. Dia sedang tidur. Pak, maksud saya, ayah. Dia sangat terpukul. Jawab Kinanti sambil mengusap air matanya. Pak Broto masuk ke dalam rumah kecil itu. Ia tidak menunjukkan ekspresi jijik sedikit pun pada langit-langit rumah yang mulai berjamur atau lantai semen yang dingin. Baginya, rumah ini terasa lebih hidup daripada istana marmer yang baru saja ia tinggalkan.
Ia berjalan menuju kamar tidur dan melihat Amira yang terlelap. Pak Broto berlutut di samping tempat tidur, mengelus kepala cucunya dengan tangan yang sedikit gemetar. Cucu kakek yang hebat. Maafkan kakek. Sayang. Hadiahmu tidak sia-sia. Hadiahmu adalah pembuka jalan bagi keadilan. Kinanti berdiri di ambang pintu kamar. Terisak pelan melihat pemandangan itu. Kinanti. Pak Broto berdiri dan kembali ke ruang tamu. Aku sudah tahu semuanya. Aku tahu bagaimana Widya memperlakukanmu selama ini. Aku tahu Aris tidak memiliki keberanian untuk membelamu. Dan aku tahu, malam ini Widya menyebut Amira dengan sebutan yang sangat keji. Pak Broto mengeluarkan sebuah tablet dari tasnya, menunjukkan data real-time perusahaan. Mulai detik ini, aku telah membekukan seluruh aliran dana ke rumah itu. Semua rekening atas nama Widya telah dinonaktifkan. Besok pagi, dia akan menyadari bahwa tanpa Amira, dia tidak memiliki apa-apa. Kebaya sutra yang dipakainya, berlian di jarinya, bahkan lantai yang diinjaknya adalah milik Amira. Tapi ayah, kenapa ayah melakukan semua ini lewat Amira? Tanya Kinanti bingung. Pak Broto menghela napas panjang. Karena aku ingin melihat apakah ada sisa-sisa kemanusiaan di hati Widya. Aku mengirimkan bros mawar itu melalui Amira sebagai simbol pengampunan. Jika dia menerima kado itu dengan kasih, aku akan kembali sebagai suami yang memaafkan. Tapi dia memilih untuk menginjaknya. Dia memilih kesombongan di atas cinta. Ia menatap Kinanti dengan serius. Malam ini juga, aku ingin kalian berkemas. Aku tidak akan membiarkan kalian tinggal di tempat seperti ini lagi. Aku sudah menyiapkan sebuah tempat di mana tidak akan ada orang yang berani menghina kalian lagi. Lalu bagaimana dengan Mas Aris? Wajah Pak Broto mengeras. Aris harus belajar menjadi laki-laki. Aku akan memberinya pilihan, tetap menjadi boneka ibunya dan hidup dalam kemiskinan, atau meninggalkan ibunya dan mulai belajar bekerja dari bawah di perusahaanku jika ia ingin kembali pada kalian. Tapi untuk saat ini, dia tidak layak berada di sampingmu. Tiba-tiba, suara Amira terdengar dari arah kamar. Kakek! Bocah kecil itu berdiri di pintu kamar sambil mengucek matanya. Begitu melihat sosok pria tua itu, matanya membelalak. Ia mengenali suara itu. Tanpa ragu, Amira berlari dan menghambur ke pelukan Pak Broto. Kakek benar-benar datang. Kakek, maafkan Amira. Kado dari kakek dirusak oleh nenek. Nenek bilang itu sampah. Isak Amira di pelukan kakeknya. Pak Broto memeluk Amira sangat erat. Air mata menetes di pipinya yang keriput. Tidak, sayang. Kado itu adalah hadiah terindah. Kakek sudah menerimanya. Sekarang, kakek punya hadiah untuk Amira. Amira ingin melihat nenek meminta maaf. Amira mendongak. Bingung. Pak Broto tersenyum penuh rahasia. Malam ini, kita akan menunjukkan pada dunia, siapa yang sebenarnya berkuasa. Kinanti, bersiaplah. Kita akan kembali ke rumah itu, bukan sebagai tamu, tapi sebagai hakim. Di luar, pengawal Pak Broto mulai bergerak. Berita kepulangan sang konglomerat dan perpindahan kekuasaan kepada menantu yang terbuang mulai bocor ke media. Sementara di rumah mewah Adiguna, Ibu Widya mulai panik saat menyadari kartu kreditnya ditolak ketika ia mencoba memesan layanan pembersihan pesta, dan lampu-lampu di rumahnya mulai padam satu persatu karena akses listrik digitalnya telah diputus oleh kunci yang dibawa Amira. Iring-iringan mobil mewah Pak Broto membelah kesunyian malam, kembali menuju kawasan elit tempat kediaman Adiguna berdiri. Namun, pemandangan yang menyambut mereka sangat kontras dengan kemeriahan 2 jam lalu. Gerbang besar itu terbuka lebar, namun lampu-lampu taman yang biasanya menyala terang kini padam. Rumah itu tampak seperti raksasa yang kehilangan jiwanya, hanya diterangi oleh lampu darurat yang remang-remang. Di dalam mobil, Amira duduk di pangkuan Pak Broto, menggenggam erat bros mawar berlian yang sudah dibersihkan. Kinanti duduk di samping mereka, hatinya berdebar tak menentu. Ia tidak pernah membayangkan akan kembali ke rumah itu secepat ini. Apalagi dengan posisi yang berbalik 180 derajat. Jangan takut, Kinanti. Suara Pak Broto menenangkan.
Malam ini kita tidak datang untuk membalas dendam dengan kekerasan, tapi untuk menegakkan kebenaran yang tertunda selama 20 tahun. Saat mobil berhenti tepat di depan teras, pintu rumah terbuka. Ibu Widya berlari keluar dengan rambut yang sudah sedikit berantakan. Di belakangnya, Aris mengikuti dengan wajah yang menunjukkan kehancuran total. Widya langsung menghampiri mobil Pak Broto. Wajahnya penuh harap namun juga ketakutan yang amat sangat. "Mas Broto, syukurlah kau kembali," teriak Widya histeris saat Pak Broto turun dari mobil. "Mas, tolong jelaskan pada orang-orang bank itu. Mereka baru saja menelepon dan bilang semua asetku dibekukan. Listrik rumah ini bahkan mati otomatis karena sistem smart home menolak aksesku." Pak Broto tidak menjawab. Ia berbalik dan mengulurkan tangan untuk membantu Kinanti dan Amira turun dari mobil. Begitu sosok Amira terlihat, Widya tertegun. Langkahnya terhenti. "Amira, Kinanti," bisik Widya dengan suara yang tiba-tiba mengecil. Pak Broto melangkah maju, berdiri di tengah-tengah antara istrinya dan menantunya. "Widya, kau bilang tadi kado yang dibawa Amira adalah sampah. Sekarang, aku ingin kau melihat dengan mata kepalamu sendiri, apa yang sebenarnya kau injak-injak tadi." Pak Broto memberi isyarat pada Amira. Dengan tangan yang masih sedikit gemetar, Amira menunjukkan bros mawar berlian itu. Cahaya dari lampu mobil memantul pada permata tersebut, menciptakan kilauan yang menyilaukan mata Widya. Itu warisan ibu mertuaku." Widya menutup mulutnya dengan tangan. "Dan ini," Pak Broto mengambil kunci naga dari tangan Amira, "adalah kunci fisik untuk brankas bawah tanah di rumah ini. Tapi lebih dari itu, di dalam kado, sampah, itu ada kode akses digital yang baru saja diaktifkan oleh sistem saat kau menginjaknya. Sensor tekanan pada kota itu mengirimkan sinyal darurat ke pusat dataku, yang mengonfirmasi bahwa kau tidak lagi layak memegang kendali karena tindakan kasar yang terekam oleh kamera tersembunyi di jam tangan Amira." Widya jatuh berlutut di depan suaminya. "Mas, aku hilaf. Aku hanya ingin pesta ini sempurna. Aku tidak tahu." "Hilaf?" Pak Broto tertawa getir. "Menyebut cucu kandungmu sendiri sebagai anak haram di depan ratusan orang adalah sebuah pilihan, Widya, bukan kehilafan. Kau menghina darah dagingmu sendiri hanya karena menurutmu ia tidak cukup, bermerek, untuk dipamerkan." Para pelayan rumah dan beberapa tamu yang masih tertinggal karena menunggu jemputan kini berkumpul di teras, menyaksikan kehancuran sang ratu rumah Adiguna. Aris mencoba mendekati Kinanti, mencoba meraih tangannya. "Kinanti, tolong bicaralah pada ayah. Aku suamimu. Kita bisa memperbaiki ini." Kinanti menarik tangannya dengan tegas. Ia menatap Aris dengan tatapan yang kosong. "Di mana suaraku saat ibumu menghinaku selama 7 tahun? Aris? Di mana suaramu saat tadi putri kita menangis karena dihina sebagai anak haram? Kau tidak punya suara, Aris. Dan sekarang, aku juga tidak punya suara untuk membantumu." Pak Broto memandang putranya dengan dingin. "Aris, mulai besok, kau tidak lagi menjabat sebagai direktur di perusahaan cabang. Jika kau ingin tetap tinggal di rumah ini, kau harus mulai dari nol sebagai staf operasional di gudang. Itu pun jika Kinanti mengizinkanmu tinggal." "Apa maksud ayah?" tanya Aris gagap. "Rumah ini," Pak Broto menunjuk ke arah bangunan megah di belakang mereka, "beserta seluruh isinya, secara hukum telah aku pindahkan kepemilikannya kepada Kinanti sebagai wali dari Amira. Mulai malam ini, Widya, kau adalah tamu di sini, dan Kinanti adalah pemiliknya." Ibu Widya mendongak, matanya membelalak tak percaya. Kehancuran itu terasa begitu nyata. Wanita yang selalu ia rendahkan, yang ia suruh-suruh seperti pelayan, kini adalah orang yang memegang kunci masa depannya. "Kinanti." Widya merayap mendekati menantunya, mencoba memegang ujung kebaya sederhana Kinanti. "Maafkan ibu. Ibu mohon, jangan usir ibu. Di mana ibu harus tinggal jika kau mengambil rumah ini?" Kinanti menatap ibu mertuanya yang kini bersimpuh di kakinya. Ada rasa sakit yang luar biasa saat mengingat kata-kata kejam Widya tadi. Namun Kinanti tidak merasa puas melihat penderitaan ini.
Ia hanya merasa sedih karena segalanya harus berakhir seperti ini. Ibu bilang kado Amira adalah sampah. Suara Kinanti tenang namun tajam. Tapi di dalam sampah itu ada pengampunan dari ayah Broto yang ibu buang sendiri. Ibu tidak pernah melihat kami sebagai manusia. Ibu hanya melihat kami sebagai noda dalam reputasi ibu. Amira, yang berdiri di samping kakeknya, mendekati neneknya yang sedang menangis. Ia menyerahkan bros mawar itu kepada Widya. Kakek bilang ini untuk nenek, kata Amira polos. Amira tidak mau menyimpannya kalau nenek sedih. Tapi nenek jangan panggil Amira anak haram lagi, ya. Kata-kata polos Amira seperti petir yang menyambar hati siapapun yang mendengarnya. Widya meraung dalam tangis penyesalan, memeluk kaki cucu yang beberapa jam lalu ia maki habis-habisan. Namun, Pak Broto segera memberi isyarat kepada para pengawal. Bawa Ibu Widya ke paviliun belakang. Kamar utamanya harus disiapkan untuk Kinanti dan Amira. Perintah Pak Broto tegas. Dan Aris, kau bisa memilih. Tidur di sofa atau pergi dari sini sekarang juga. Malam itu, peta kekuasaan di rumah Adiguna berubah total. Di bawah sinar bulan yang perak, kebenaran tentang siapa yang berdarah rendah dan siapa yang berhati mulia telah terungkap dengan sangat jelas. Namun, ini barulah awal. Kinanti tahu, memegang kekuasaan baru ini akan mendatangkan tantangan yang jauh lebih besar. Matahari pagi menyusup masuk melalui celah gorden sutra di kamar utama kediaman Adiguna. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Kinanti terbangun di atas ranjang king size yang empuk, bukan di kasur tipis paviliun belakang yang lembab. Namun, ia tidak merasa jemawa. Ada beban berat yang kini hinggap di pundaknya saat ia melihat Amira masih tertidur lelap di sampingnya. Tampak begitu tenang seolah badai semalam hanyalah mimpi buruk yang sudah berlalu. Kinanti bangkit, mengenakan pakaian rapi yang telah disiapkan oleh kepala pelayan. Saat ia melangkah keluar kamar, ia mendapati suasana rumah yang sangat berbeda. Para pelayan yang biasanya memalingkan muka atau bersikap acuh tak acuh kini membungkuk hormat padanya. Selamat pagi, Nyonya Kinanti. Sarapan sudah siap di meja makan utama, ucap Pak Mamat, kepala pelayan senior yang selama ini diam-diam merasa iba padanya. Kinanti mengangguk sopan. Terima kasih, Pak Mamat. Di mana? Ibu Widya. Nyonya besar, maksud saya, Ibu Widya, ada di dapur belakang, Nyonya. Sesuai instruksi Tuan Besar, beliau harus menyiapkan sarapannya sendiri mulai hari ini. Jawab Pak Mamat dengan nada hati-hati. Kinanti berjalan menuju ruang makan. Di sana, Pak Broto sudah duduk tenang sambil membaca koran ekonomi, ditemani secangkir kopi hitam. Sementara itu, di sudut ruangan, Aris berdiri dengan canggung, mengenakan kemeja polos yang tampak agak kusut. Tidak ada lagi jam tangan mewah atau jas bermerek yang biasa ia banggakan. Duduklah, Kinanti. Ajak Pak Broto tanpa mengalihkan pandangan dari korannya. Amira sudah bangun. Masih tidur. Ayah. Dia sangat kelelahan. Pak Broto melipat korannya dan menatap Kinanti dengan serius. Hari ini pengacara akan datang pukul 10. Seluruh hak kelola yayasan dan saham prioritas atas nama keluarga akan dipindahkan kepadamu. Aku tidak ingin mendengar penolakan. Kamu telah membuktikan bahwa hatimu lebih kuat daripada baja. Aku butuh seseorang yang punya nurani untuk memimpin aset-aset ini. Tapi ayah, saya tidak punya pengalaman bisnis. Pengalaman bisa dibeli dengan mempekerjakan ahli, Kinanti. Tapi integritas tidak bisa dibeli. Aris memiliki pengalaman, tapi dia tidak punya keberanian untuk mempertahankan kebenaran. Itu sebabnya dia gagal sebagai pemimpin, dan gagal sebagai suami. Aris tertunduk lesu. Ayah, aku akan membuktikan bahwa aku bisa berubah. Aku akan mulai bekerja di gudang hari ini. Bagus. Sahut Pak Broto dingin. Pastikan kau tidak terlambat. Jika kau absen 1 hari saja tanpa alasan medis, hak tinggalmu di rumah ini dicabut. Baru saja percakapan itu selesai, terdengar suara keributan dari arah dapur. Tak lama kemudian, Ibu Widya muncul dengan wajah yang merah padam. Tangannya yang biasa halus kini terlihat sedikit terkena noda hitam, dan napasnya tersengal-sengal.
Ia mengenakan daster lama yang biasanya ia berikan pada pembantu, karena seluruh lemari mewahnya telah dikunci atas perintah Pak Broto. "Mas Broto, ini keterlaluan," teriak Widya sambil menunjuk ke arah dapur. "Kompor itu, aku tidak tahu cara menyalakannya. Dan pelayan-pelayan itu menolak membantuku. Mereka bilang mereka hanya melayani pemilik rumah. Apa kau tega membiarkan istrimu kelaparan?" Pak Broto menyeruput kopinya dengan tenang. "Kau punya tangan, Widya. Kau sering membanggakan dirimu sebagai wanita yang serba bisa di depan teman-teman arisanmu. Anggap saja ini kursus singkat menjadi manusia biasa." Widya menoleh ke arah Kinanti. Matanya yang tadinya penuh amarah kini berubah menjadi penuh permohonan yang dipaksakan. "Kinanti, tolonglah. Katakan pada mereka untuk membantuku. Aku ini ibu mertuamu." Kinanti menatap wanita yang dulu begitu ditakutinya itu. Tidak ada lagi sisa-sisa keanggunan yang dulu membuat Kinanti merasa kerdil. "Ibu, 7 tahun yang lalu, saat aku pertama kali masuk rumah ini, ibu menyuruhku mencuci semua piring pesta sendirian sementara ibu tertawa di depan. Ibu bilang itu adalah cara mendidik menantu agar tahu diri. Sekarang, anggaplah ini cara hidup mendidik kita semua agar tahu cara menghargai orang lain." Widya ternganga. Ia tidak menyangka Kinanti yang biasanya diam dan penurut bisa bicara setegas itu. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak, persis seperti ia menginjak kado Amira semalam. "Makanlah apa yang ada, Widya," tambah Pak Broto. "Atau kau bisa pergi dari sini dan mencoba mencari makan di luar dengan dompetmu yang sekarang bersaldo 0. Dengan perasaan hancur, Widya kembali ke dapur. Ia terpaksa memakan roti tawar kering karena tidak bisa memasak apapun. Ia duduk di kursi kayu dapur yang keras, meratapi nasibnya. Di saat yang sama, Amira turun dari tangga dengan gaun barunya, tampak ceria. "Selamat pagi, kakek." "Selamat pagi, ibu." Amira berlari dan memeluk Kinanti. Melihat keceriaan Amira, hati Kinanti menghangat. Namun, tantangan sesungguhnya baru dimulai. Siang itu, beberapa teman sosialita Widya datang berkunjung, bermaksud untuk bergosip tentang kejadian semalam yang sudah mulai tersebar luas. Mereka mengira Widya masih memegang kendali. Kinanti berdiri di ruang tamu saat Nyonya Linda dan kawan-kawannya masuk. Mereka tampak bingung melihat Kinanti yang berdiri di tengah ruangan dengan pakaian elegan, sementara Widya tidak terlihat dimanapun. "Oh, Kinanti? Di mana Ibu Widya? Kami ingin menyapa," tanya Nyonya Linda dengan nada meremehkan yang masih tersisa. "Ibu Widya sedang sibuk di belakang," jawab Kinanti tenang. "Dan mulai sekarang, segala urusan terkait rumah ini dan relasi bisnis keluarga Adiguna, silakan hubungi asisten saya. Saya yang memegang tanggung jawab penuh saat ini." Para wanita itu saling pandang, terkejut bukan main. Tak lama kemudian, Widya muncul dari arah dapur dengan membawa nampan berisi air putih, tugas yang diperintahkan Pak Broto sebagai syarat agar ia boleh menemui tamunya. Melihat Widya yang lusuh membawa nampan seperti pelayan, Nyonya Linda hampir menjatuhkan tas gucinya. "Widya, apa yang terjadi padamu?" Widya hanya bisa menunduk. Wajahnya merah padam karena malu yang luar biasa. Ia yang dulu selalu pamer, kini harus menjadi tontonan kegagalannya sendiri di depan teman-temannya. Kinanti mendekat, mengambil nampan itu dengan sopan namun penuh otoritas. "Terima kasih, Ibu. Silakan kembali ke pekerjaan Ibu." "Maaf, Nyonya-nyonya. Sepertinya pertemuan ini harus singkat karena saya ada rapat dengan jajaran direksi." Keangkuhan Ibu Widya benar-benar runtuh hari itu. Ia menyadari bahwa dunianya yang dulu dibangun dari tumpukan harta dan penghinaan terhadap orang lain, kini telah rata dengan tanah. Dan yang paling menyakitkan adalah menyadari bahwa orang yang kini berada di puncak adalah orang yang paling sering ia panggil sampah. Berita tentang pergeseran kekuasaan di kediaman Adiguna menyebar seperti api di atas rumput kering. Namun, penderitaan Ibu Widya belum mencapai dasarnya. Di tengah usahanya beradaptasi dengan kehidupan orang biasa, di paviliun belakang, sebuah badai baru datang dari keluarga besar Widya sendiri, keluarga bangsawan gadungan yang selama ini hidup mewah dari saku Pak Broto melalui tangan Widya. Pagi itu,
3 orang saudara laki-laki Widya, Hendra, kawan-kawannya yang berwatak kasar dan penuh keserakahan, mendatangi rumah itu. Mereka tidak datang untuk menghibur Widya, melainkan untuk menuntut hak mereka yang terputus sejak Pak Broto membekukan semua rekening. "Mana Kinanti?" teriak Hendra sambil menggebrak meja di ruang tamu utama. "Beraninya seorang wanita rendahan mengatur-atur aset keluarga besar kami. Widya, kau benar-benar lemah sampai bisa dikangkangi oleh menantu ingusanmu." Widya, yang baru saja selesai mengepel lantai ruang tengah, gemetar ketakutan. Ia berharap saudara-saudaranya datang membela, namun ia sadar mereka hanya peduli pada uang. Pak Broto sedang pergi ke kantor pusat, meninggalkan Kinanti sendirian untuk menghadapi hiu-hiu kelaparan ini. Kinanti turun dari tangga dengan tenang. Ia mengenakan setelan kerja berwarna navy yang anggun, memancarkan aura pemimpin yang selama ini terpendam di bawah tekanan. Di belakangnya, 2 pengawal pribadi kiriman Pak Broto berdiri siaga. "Saya di sini, Pak Hendra. Ada yang bisa saya bantu?" Suara Kinanti terdengar stabil, tanpa ada nada ketakutan. "Jangan panggil aku, Pak. Aku paman dari suamimu. Berikan akses kembali pada rekening yayasan keluarga. Kami punya cicilan mobil dan gaya hidup yang harus dibayar. Siapa kau berani menghentikan aliran dana kami?" Hendra melangkah maju, mencoba mengintimidasi. Kinanti tidak mundur setapak pun. Dana yayasan dikumpulkan untuk kegiatan sosial dan pendidikan, bukan untuk membiayai kemewahan paman-paman sekalian. Mulai hari ini, setiap rupiah yang keluar harus melalui audit ketat saya. Dan sejauh yang saya lihat, tidak ada satupun dari kalian yang memberikan kontribusi pada perusahaan. Kau wanita lancang. Kau hanya beruntung karena suamimu menghamilimu. Hendra tertawa sinis, menoleh ke arah Widya yang tertunduk. "Ingat Widya, kau sendiri yang bilang padaku dulu, bahwa anak itu, si Amira, mungkin saja bukan darah adiguna karena Kinanti ini wanita murahan dari kampung, kan?" Suasana mendadak menjadi sangat dingin. Amira, yang baru saja pulang sekolah, berdiri di balik pilar ruang tamu, mendengar setiap kata yang keluar dari mulut paman buyutnya itu. "Apa kau bilang?" Suara itu bukan datang dari Kinanti, melainkan dari Pak Broto yang tiba-tiba muncul di pintu besar, memegang sebuah map kuning. Wajahnya merah padam karena amarah. Hendra dan saudara-saudaranya tersentak. "Mas Broto, kami hanya sedang meluruskan menantumu ini." "Meluruskan?" Pak Broto berjalan mendekat. Setiap langkahnya terasa seperti gempa kecil. Ia melempar map kuning itu ke atas meja. "Selama 7 tahun, aku diam di luar negeri namun aku tidak buta. Aku melakukan tes DNA diam-diam terhadap Amira dan Aris sebulan setelah Amira lahir, karena aku tahu Widya akan menyebarkan fitnah keji untuk mengusir Kinanti." Widya terbelalak. "Mas, kau melakukan itu?" "Ya." "Dan hasilnya?" "Amira adalah 100% darah adiguna." Pak Broto menatap Widya dengan kebencian yang mendalam. "Tapi ada rahasia lain yang belum kau tahu, Widya. Tentang dirimu sendiri." Pak Broto membuka map itu dan mengeluarkan sebuah dokumen lama yang sudah menguning. "Kau selalu menghina Kinanti karena latar belakangnya yang sederhana. Kau selalu memanggil Amira, anak haram, seolah kau adalah wanita paling suci di dunia. Tapi lihatlah ini." Pak Broto menyodorkan surat pernyataan dari sebuah panti asuhan tua. "Kau bukan berasal dari keluarga bangsawan yang kau bangga-banggakan itu, Widya. Ayahmu yang kau sebut, jenderal, itu hanyalah seorang sopir yang mencuri identitas majikannya demi menikahiku. Dan kau? Kau diadopsi dari panti asuhan setelah ayahmu meninggal dalam pelarian. Kau sendiri adalah anak yang tidak diketahui asal-usulnya, yang aku selamatkan dari kemiskinan." Duar. Kebenaran itu menghantam Widya lebih keras daripada kehilangan harta. Seluruh identitas yang ia bangun dengan kesombongan selama puluhan tahun ternyata adalah palsu. Saudara-saudaranya, Hendra dan yang lain, ternyata bukan saudara kandungnya, melainkan anak-anak dari keluarga yang dulu menampung ayah Widya dan kini memerasnya. Hendra tampak pucat. Itu tidak mungkin. "Keluar dari rumahku sekarang juga.
Perintah Pak Broto pada Hendra dan kawan-kawannya. Atau aku akan melaporkan kasus penggelapan dana yayasan yang kalian lakukan selama 5 tahun terakhir ke kepolisian. Aku punya semua buktinya. Tanpa kata lagi, para parasit itu lari tunggang langgang meninggalkan rumah tersebut. Kini tinggal Widya yang terduduk lemas di lantai. Dunianya hancur total. Rahasia kelamnya terbongkar di depan menantu yang ia benci dan cucu yang ia hina. Ia menyadari bahwa Kinanti, yang berasal dari keluarga petani jujur, jauh lebih terhormat daripada dirinya yang hidup dalam kepalsuan. Kinanti mendekat, lalu berlutut di depan mertuanya. Ia tidak memaki, tidak juga tertawa. Ia hanya memberikan segelas air. "Ibu," bisik Kinanti. Amira tidak pernah peduli apakah ibu bangsawan atau bukan. Dia hanya ingin seorang nenek. Dan saya tidak pernah peduli seberapa kaya ibu. Saya hanya ingin dihargai sebagai manusia. Kebohongan ibu sudah selesai. Sekarang, ibu bisa mulai hidup sebagai diri ibu sendiri, tanpa beban kepalsuan itu. Widya menatap Kinanti dengan tatapan yang hancur. Untuk pertama kalinya, ia melihat Kinanti bukan sebagai musuh, tapi sebagai satu-satunya orang yang masih mau mengulurkan tangan saat semua orang, termasuk saudara-saudara palsunya, meninggalkannya. "Maafkan aku." Tangis Widya pecah. Kali ini, tangisannya bukan karena kehilangan uang, tapi karena rasa malu yang amat dalam pada jiwanya yang selama ini busuk oleh kesombongan. 6 bulan telah berlalu sejak badai di malam ulang tahun itu meluluh lantakkan keangkuhan keluarga Adiguna. Kediaman megah itu kini tak lagi terasa seperti penjara yang dingin dan mencekam. Cahaya matahari pagi masuk dengan bebas melalui jendela-jendela yang kini selalu terbuka lebar, membawa aroma tanah basah dan bunga melati yang baru mekar dari taman yang kini dirawat sendiri oleh penghuninya. Kinanti berdiri di balkon lantai 2, menatap ke arah taman bawah. Ia melihat sebuah pemandangan yang setahun lalu mustahil terjadi. Di sana, Ibu Widya sedang duduk di bangku taman, mengenakan pakaian katun sederhana tanpa perhiasan berlian yang biasanya membebani leher dan jemarinya. Di sampingnya, Amira sedang asyik menggambar, sementara Widya dengan sabar membantu cucunya meruncingkan pensil warna. Tidak ada lagi teriakan ketus atau tatapan menghina. Sejak rahasia asal-usulnya terbongkar, Ibu Widya seolah kehilangan topeng yang selama ini membuatnya merasa harus menindas orang lain. Ia sempat jatuh dalam depresi berat, namun kasih tulus Amira, yang tetap memanggilnya nenek, meski telah dihina, perlahan menyembuhkan jiwanya yang sakit. "Ibu, lihat, Amira menggambar rumah kita," seru Amira sambil menunjukkan kertasnya. Widya tersenyum, senyuman yang kini mencapai matanya. "Bagus sekali, sayang. Kenapa jendelanya banyak sekali?" "Supaya kakek bisa melihat kita dari luar kalau kakek pulang kerja," jawab Amira riang. Kinanti menghela napas lega. Ia kini menjabat sebagai Direktur Utama Yayasan Adiguna. Di bawah kepemimpinannya, yayasan itu benar-benar berfungsi membantu pendidikan anak-anak kurang mampu, bukan lagi menjadi ladang pemerasan bagi kerabat-kerabat parasit. Kinanti telah membuktikan bahwa kelembutan seorang ibu bisa menjadi kekuatan kepemimpinan yang luar biasa. Tiba-tiba, suara langkah sepatu bot terdengar dari arah gerbang samping. Aris masuk dengan seragam kerja lapangan yang sedikit kotor oleh debu gudang. Wajahnya kini tampak lebih tirus, namun sorot matanya lebih hidup. Selama 6 bulan ini, Aris benar-benar menjalani hukumannya, bekerja sebagai staf logistik dari level terbawah. Ia tidak lagi memiliki akses ke mobil mewah atau uang saku dari ayahnya. Aris berhenti di depan bangku taman, menyeka keringat di dahinya. Ia melihat ibunya, lalu melihat Kinanti yang berdiri di balkon. Ia membungkuk hormat pada ibunya, sebuah perubahan perilaku yang drastis. "Ibu, Aris pulang," ucapnya pelan. Widya mengangguk. "Masuklah, nak, bersihkan dirimu. Kinanti sudah menyiapkan makan siang di dalam." Aris mendongak ke balkon, menatap Kinanti dengan tatapan penuh penyesalan sekaligus harapan. Kinanti membalas tatapan itu dengan anggukan kecil. Hubungan mereka belum sepenuhnya pulih. Luka akibat ketidakberanian Aris di masa lalu masih menyisakan bekas. Namun,
Kinanti memberikan Aris kesempatan kedua untuk membuktikan bahwa ia bisa menjadi pria yang layak bagi dirinya dan Amira. Bukan sebagai pewaris harta, tapi sebagai pelindung keluarga. Di ruang kerja utama, Pak Broto sedang duduk memandangi foto keluarga yang baru saja dipasang di dinding. Di foto itu, mereka semua tersenyum, termasuk Widya. "Kau melakukannya dengan baik, Kinanti," ucap Pak Broto saat menantunya itu masuk ke ruangan. "Kau mengubah rumah ini dari sebuah istana kesombongan menjadi sebuah rumah tinggal." "Ini semua karena bantuan ayah," jawab Kinanti rendah hati. "Tidak," sanggah Pak Broto tegas. "Aku hanya menyediakan panggungnya. Kaulah yang memilih untuk tidak membalas dendam dengan kekejaman yang sama. Jika kau mengusir Widya malam itu, kita hanya akan menambah rantai kebencian. Tapi kau memilih untuk memanusiakannya kembali." Sore itu, mereka semua berkumpul di meja makan. Tidak ada lagi pelayan yang berdiri kaku di belakang kursi mereka. Kinanti meminta para pelayan untuk makan di ruang makan mereka sendiri agar suasana lebih intim. Ibu Widya mengambilkan nasi untuk Amira. Lalu dengan ragu ia menoleh ke arah Kinanti. "Kinanti, ibu ingin bicara." Suasana menjadi hening. Aris dan Pak Broto meletakkan sendok mereka. "Ibu ingin berterima kasih." Suara Widya bergetar. "Terima kasih karena tidak membuang ibu saat ibu sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibanggakan. Terima kasih karena sudah menjaga rahasia ibu dari dunia luar. Ibu sadar sekarang. Kado sampah yang Amira bawa waktu itu, isinya memang benar-benar kunci. Bukan cuma kunci aset, tapi kunci untuk membuka pintu penjara yang ibu buat sendiri selama puluhan tahun." Widya meraih tangan Kinanti dan menggenggamnya erat. "Maafkan ibu, Nak. Maafkan segala ucapan keji ibu." Kinanti membalas genggaman itu. Matanya berkaca-kaca. "Sudahlah, Bu. Masa lalu itu sudah terkubur bersama kertas kado bunga matahari yang rusak itu. Sekarang kita punya lembaran baru." Amira tiba-tiba turun dari kursinya dan memeluk kedua wanita itu sekaligus. "Berarti sekarang kita semua sudah berteman, kan?" Gelak tawa pecah di ruang makan itu, menghapus sisa-sisa kegelapan yang pernah ada. Di luar, matahari terbenam dengan warna jingga yang indah, memayungi kediaman Adiguna yang kini tak lagi dikenal karena kekayaannya, melainkan karena kehangatannya. Kisah tentang menantu yang terbuang dan kado yang diinjak itu berakhir bukan dengan kehancuran, melainkan dengan pemulihan. Karena pada akhirnya, harta yang paling mewah bukanlah berlian atau saham, melainkan hati yang mampu memaafkan dan cinta yang tetap berdiri tegak meski berkali-kali diinjak. Tamat.